minasan! Masih dengan pertarungan Hakari melawan Charles, di mana Hakari mengaktifkan domain expansion-nya untuk mengakali penglihatan masa depan Charles, sehingga jaminan kesuksesan dari Restless Gambler langsung mentransfer aturannya ke dalam pikiran Charles. Sebelum itu, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Dalam Restless Gambler, kita pun diperlihatkan CR Private Pure Love Train versi 1 dari 239 untuk perkenalan karakter. Ada 7 karakter di sini. Yang pertama bernama Saito Aya. Yang kedua, Amanogawa Sayuri sebagai bos dari Yuki. Dia adalah manajer di siang hari tapi di malam hari. Yang ketiga, Asagiri Yume, heroin utama karya ini dan tidak memiliki ciri spesial yang cukup menarik. Yang keempat, Kato Sora, teman sekelas Yuki di universitas. Dia adalah pemusik freelance tapi tidak bisa membedakan mana gitar dan bass. Yang kelima, Ryo Shimizu, teman kerja Yuki, berpendidikan tinggi dan bangga dengan dirinya sendiri. Saat ini sedang membuat Sora. Yang keenam, Yamaguchi Sayaka sebagai adik Yuki yang suka bermain DS di kelas dengan menyamarkannya sebagai kamus elektronik. Terakhir, Yamaguchi Yuki sebagai MC dari karya ini. Dia tidak punya ciri spesial yang cukup menarik. Nah, ini dia penjelasan aturan Restless Gambler yang memakai mesin pachinko dari dunia nyata sebagai dasar domainnya. Aturannya sederhana, pasangkan 3 ikon yang sama dan dapatkan jackpot. Kalau itu terjadi, Hakari akan mendapatkan sebuah hadiah. Jika Hakari mengaktifkan adegan atau kemampuannya lebih dari sekali, Hakari akan memasuki mode Rich. Mode Rich adalah tiap kali putarannya mendapat 2 angka yang sama, dan Hakari dipaksa untuk menunggu putaran terakhir. Pada saat jackpot ada kemungkinan perubahan dan pengurangan waktu, dan akan kembali normal setelah sekian waktu berjalan. Kemungkinan jackpot sekitar 1:239 dan perubahan tingkat inverse sekitar 75%. Tentu saja Hakari bisa memilih adegannya, tapi tingkat hype masih bergantung pada keberuntungan. Ada 3 pintu shutter yaitu hijau, merah, dan emas. Dari warna pelangi atau keempat kalinya itu dijamin jackpot. Ada 3 bola yang didapat, yaitu berwarna hijau, merah, dan emas. Begitupun pseudo spins, ada 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Dalam adegan Pure Love Train, ada 4 aksi Rich. Yang pertama, Rich kartu IC transportasi dengan tingkat hype 1 bintang. Yang kedua, Rich berburu kursi komuter dengan tingkat hype 2 bintang. Yang ketiga, Rich menahan ingin ke toilet di kereta ekspres dengan tingkat hype 2 bintang. Yang keempat, Rich kereta terakhir di hari Jumat dengan tingkat hype besar atau 3 bintang. Dan Rich mencapai kereta terakhir memberikan tingkat hype lebih dari 80%. Ada pula Change Up. Walaupun itu Rich dengan tingkat hype rendah, masih ada kesempatan untuk jackpot kalau mendapat Change Up. Yang pertama, background Yume saat mencapai mode Rich. Gambar spesial sang heroin Asagiri Yume muncul. Yang kedua, kemunculan tiba-tiba Amanogawa untuk membantu adegan Rich. Yang ketiga, preview group. Jika tidak berhubungan dengan kereta, apakah itu menjamin jackpot? Namun, karena aliran dan aturan domain bertema perjudian sangat banyak, membuat Charles kesal dengan segudang informasi yang dibuang ke otaknya itu. Kedua petarung turun ke tahap awal Restless Gambler dan Hakari memulai dengan melemparkan bola cadangan ke arah Charles. Tapi Charles menepisnya dengan G-War Staff. Hakari melanjutkan dengan menyulap pintu penutup yang hampir ikut menutupi kaki Charles. Tetapi Charles menghindarinya dengan melompat menjauh. Sambil menghindar, Charles menganalisis alur permainan dan mengenali kedua serangan Hakari sejauh ini merupakan indikator efek visual. Menurut aturan, setelah 1 atau lebih dari indikator yang dihasilkan, maka mode Richie akan dimulai. Kita pun diperlihatkan Hakari mendapatkan 2 slot nomor 4 yang menampilkan karakter Hiro Kato.
Adegan pun secara otomatis berubah ke skenario Richie, kartu transit yang peluangnya rendah. Jika Yuki sebagai karakter utama Private Pure Love Train telah tiba di tempat kerja tepat waktu, maka Hakari akan mendapatkan jackpot. Charles mencoba menyerang Yuki untuk memastikan agar dia terlambat. Tetapi, skenario Richie hanyalah visualisasi. Jadi, tidak ada gunanya menghalangi. Yang bisa dilakukan Charles hanyalah mengamati skenario atau berusaha mengalahkan Hakari sebelum skenario itu berakhir. Sayangnya, Charles tidak bisa menggunakan G-War Staff miliknya untuk memprediksi indikator Hakari atau hasil skenario. Namun, dia menyadari bahwa indikator yang digunakan Hakari berwarna hijau dan merah, yang berarti skenario tersebut memiliki kemungkinan besar untuk gagal. Yuki gagal untuk bekerja tepat waktu dan Hakari mendapatkan slot angka 5 di tengah, bukannya 3 untuk angka 4 berturut-turut. Hal itu mengembalikan kedua petarung ke tahap awal. Ini akan terus berulang sampai Hakari mendapatkan jackpot dan menang, atau Charles yang mengalahkannya. Meskipun semuanya berjalan baik baginya sejauh ini, tapi Charles mengungkapkan kekesalannya karena Hakari telah merusak karya dengan penggunaan manga Private Pure Love Train karya Candy Nakamura. Charles menyerang Hakari dengan cepat untuk menusukkan tombaknya ke arah Hakari sambil mengomel bahwa Hakari hanya memiliki 1 dari 239 peluang untuk mendapatkan jackpot. Charles juga menyombongkan dirinya bahwa dia masih bisa melihat masa depan lawannya dan tidak akan membiarkan permainan berlangsung selamanya. Hakari mengejeknya karena tidak mampu mendaratkan pukulan meskipun dia bisa melihat masa depan. Kemudian, ia memunculkan pintu penutup emas yang menunjukkan kemungkinan besar skenario Richie berikutnya menghasilkan jackpot. Menggunakan pintu untuk menyembunyikan gerakannya, Hakari menyelinap ke belakang Charles dan mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan lebih dari 30 putaran, baik dalam permainan mudah atau all in. Hakari lantas melontarkan pukulan yang diblokir oleh tombak Charles dan mengaktifkan skenario Richie lainnya. Kali ini dia menempatkan 2 adegan bertiga, menampilkan karakter Yume Asagiri dan perubahan latar belakang menjadi skenario kereta terakhir dengan peluang jackpot 80%. Yuki dan Yume berada di sisi berlawanan dari peron kereta. Dan jika Yume tidak berada di kereta terakhir saat kereta berangkat, maka Hakari akan mendapatkan jackpot. Hakari terus menyerang seiring berjalannya skenario, sehingga menyulitkan Charles untuk fokus ke masa depan sambil mencoba menganalisis situasi. Ketika kereta terakhir berangkat, Charles pun berteriak agar Yume cepat pergi, berharap lawannya kehilangan jackpot lagi. Yume tampaknya telah menghilang dari stasiun kereta, membuat Charles berasumsi bahwa jackpotnya telah terlewatkan. Namun, karena Charles berhasil mendaratkan pukulan keras pada Hakari dan membuat Hakari terluka pada sisi kanan tubuh Hakari, ia pun yakin bahwa dirinya lah yang menang. Charles mengejek Hakari karena mengandalkan keberuntungan daripada keterampilan. Namun, Yume muncul di peron yang sama dengan Yuki dan mengungkapkan bahwa dia memang ketinggalan kereta. Dan inilah dia, momen di mana Hakari mencetak angka 3 kali berturut-turut dan mendapatkan jackpot, memberinya kekuatan yang cukup untuk mematahkan G-War Staff dengan 1 tendangan saja yang juga mengenai wajah Charles. Tentu saja Hakari telah mengalahkannya. Karena menang dalam perjudian, Hakari pun membalas ejekan Charles sebelumnya dengan mengatakan bahwa dia menggunakan keterampilan untuk meraih keberuntungan. Wah, keren banget ya. Beralih ke koloni nomor 2 Tokyo, Panda tampak duduk sendirian di atas kontainer pengiriman di dermaga galangan kapal di sebelah laut. Panda mengatakan pada dirinya sendiri bahwa saat ini dia adalah boneka beruang yang tidak berbahaya. Bukan panda, tapi aroma darah sangat menyengat di udara dan dia bisa mencium bau beberapa orang yang sudah termutilasi di dekatnya. Sisa-sisa energi kutukan yang ditinggalkan oleh pelaku memang lemah. Tetapi Panda memahami
bahwa shaman yang terampil kemungkinan besar melakukannya dengan sengaja. Karena shaman itu pasti bisa mengaktifkan dan menonaktifkan energi kutukannya sesuka hati. Panda merenungkan perannya dalam Culling Game untuk mencari Angel dan bernegosiasi. Panda menyesali bahwa dia dan Hakari langsung terpisah. Hakari dimaksudkan untuk melakukan pertarungan, sementara Panda hanya akan melacak Angel. Panda tahu dia harus bergerak, tetapi Panda juga tidak ingin ketahuan oleh pemain lain. Panda terus mengatakan bahwa yang bisa ia lakukan hanyalah berpura-pura menjadi boneka beruang dan bersabar. Tapi Panda kecewa dengan sikap pengejutnya sendiri dan berubah pikiran. Ia menetapkan dirinya bahwa dia adalah Panda. Ia pun memutuskan untuk turun dari kontainer pengiriman ke tanah. Panda pun melihat ke sekelilingnya dan merasa aman. Tapi tiba-tiba muncullah shaman lain yang tidak lain adalah Hajime Kashimo. Ketika melihat Panda sebagai hewan, Kashimo bertanya-tanya, apakah dia melarikan diri dari kebun binatang Ueno? Panda mencoba berjalan dengan 4 kakinya sebagai kamuflase. Tetapi Kashimo bertanya pada Koganenya, apakah Panda adalah seorang pemain? Kogane pun berteriak bahwa Panda adalah seekor pemain. Hal itu mengejutkan Panda yang tidak menyadari Kogane bisa digunakan untuk mengidentifikasi pemain lain. Panda dengan cepat berdiri kembali, tetapi saat itu juga Kashimo sudah menutup jarak di antara mereka. Satu pukulan saja sudah cukup untuk melubangi perut Panda, sekaligus menyetrumnya dengan arus listrik. Kashimo melanjutkan dengan menggunakan tongkatnya untuk mengirim Panda menabrak kontainer pengiriman. Wah, sungguh gerakan yang sangat cepat dan lincah. Panda menyadari bahwa energi terkutuk Kashimo memiliki karakteristik listrik, membuat serangannya tidak bisa ditahan oleh Panda saat menerimanya. Panda lantas mengaktifkan mode gorilla dan menyerang dengan serangannya yang tidak dapat diblokir. Namun, Kashimo mampu menahannya menggunakan unblockable drumming beat. Kashimo tampak bersemangat dan mulai melakukan gerakan yang mampu mematahkan lengan Panda sampai putus. Sayangnya, Kashimo tidak terkesan. Kashimo menyebut Panda biasa-biasa saja sambil menghindari serangan berikutnya. Kashimo lantas melemparkan lengan Panda yang terpotong-potong ke arah Panda untuk menghalangi pandangannya. Tapi hal itu sudah dibaca oleh Panda yang berasumsi bahwa Kashimo akan mengitari titik butanya dan berayun di belakangnya. Panda sudah muak dengan semua pengalihan ini. Namun, Kashimo melemparkan lengannya sebagai pengalih perhatian dan terus menyerang tepat di belakangnya untuk mengelabui Panda. Saat itulah Kashimo memukul Panda dengan pukulan cepatnya dan kemudian telapak tangan Kashimo mendorong Panda ke dalam kontainer pengiriman lain. Saat Panda hampir kalah, Kashimo memperbaiki ejekan sebelumnya dan menyebut Panda super lemah. Kashimo pun bertanya, apakah Panda tahu di mana Sukuna berada? Hal itu mengejutkan Panda. Ia bertanya-tanya apa yang mungkin diinginkan Kashimo dari Sukuna. Panda pun menjawab bahwa ia tidak tahu demi melindungi Yuji. Saat Panda berhenti sejenak untuk berpikir sebelum menjawab, maka sikap itulah sudah cukup untuk memberitahu Kashimo bahwa Panda mengetahui sesuatu tentang Sukuna. Kashimo menawarkan untuk mengampuni Panda dengan imbalan informasi tentang Sukuna, tapi Panda menolak. Panda berubah wujud menjadi kakak perempuannya, seekor Triceratops dengan kepribadian pemalu yang akan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya untuk menyembunyikan rasa malunya. Saat itulah Kashimo segera melakukan serangan sebelum Panda sempat memamerkan kekuatan wujud kakak perempuannya. Kita pun diperlihatkan bagaimana Kashimo menyerang dengan memisahkan muatan energi terkutuknya yang dialiri listrik dan menerapkan muatan positif ke Panda. Muatan negatif dilepaskan dari Kashimo langsung ke Panda tanpa kehilangan kekuatan apapun ke tanah, menghasilkan sambaran petir yang mengoyak udara dan tidak dapat meleset tanpa bantuan dari suatu domain. Petir itu menghancurkan sisi kanan atas tubuh Panda hingga berkeping-keping dan mengalahkan Panda. Menang dengan cara yang brutal, Kashimo menyaksikan darah Panda berceceran di tanah
dan menanyakan di mana Sukuna berada. Dalam dunia fantasi yang mewakili hubungan panda dengan saudara kandungnya, panda versi muda dipukuli ketika bermain adu kekuatan bertarung dengan kakak laki-lakinya, gorila. Panda memanggil kakak perempuannya Triceratops untuk datang membantunya. Triceratops memberitahu gorila bahwa sekarang adalah giliran adik laki-laki mereka yang akan membalas. Triceratops dengan lembut mengatakan pada panda bahwa terkadang panda juga harus melawan balik. Gorila pun menatap panda yang ingin membalasnya, lalu melayangkan pukulan menggunakan pukulan kiri yang brutal, membuat saudara perempuan mereka marah dan tentu saja panda langsung menangis. Kemudian, panda diintimidasi oleh dua anak lainnya, mengatakan jika panda hanya beban yang tidak tahu caranya naik sepeda. Panda diejek karena naik sepeda yang memakai roda kecil. Tapi kalau panda bisa melempar bola itu ke sungai, dua anak lainnya akan izinkan panda mengikuti mereka. Panda tidak rela karena bola itu pemberian dari Santa di klub anak-anak. Dua anak itu mengatakan bahwa Santa tidak nyata, dia hanyalah orang tua yang tidak berguna. Mereka menyuruh panda untuk segera melemparkan bolanya. Panda lantas melemparkan bola favoritnya ke sungai, sementara gorila diam saja tanpa mempedulikannya. Kedua anak itu mengatakan bahwa membuang barang ke sungai adalah tindak kejahatan dan merusak lingkungan. Mereka lantas kabur untuk melaporkannya ke polisi. Gorila menyebut panda bodoh karena melemparkan bola berharga pemberian Santa. Panda pun menangis karena dia hanya melakukannya untuk bermain dengan kakak laki-lakinya. Triceratops pun datang lagi dan menemukan panda menangis sehingga kesal dengan gorila. Kembali ke rumah mereka, Triceratops berbicara dengan gorila dengan menegurnya karena tidak membela adik laki-laki mereka. Gorila mengungkapkan isi hatinya jika Triceratops selalu bermain dengan para perempuan jadi tidak memahaminya. Kalau panda di sana, gorila tidak bisa bersenang-senang. Dia selalu ingin bersama gorila, tapi satu tim dengan panda itu selalu berarti kalah. Gorila berpendapat bahwa panda manja dan menangis untuk mendapatkan perhatian dari Triceratops. Panda mau enaknya saja dan itu menyebalkan. Namun Triceratops membantah argumen tersebut dengan mengatakan bahwa apapun yang gorila lakukan pada panda, dia akan selalu bersikap seakan tidak ada yang terjadi di saat mereka makan bersama. Panda tidak marah ataupun menyimpan dendam dengan gorila. Dia hanya berpikir memang begitulah sikap seorang kakak. Bukannya gorila yang bersikap enak-enakan setiap kali panda memaafkan semua hal yang gorila lakukan. Keduanya pun dikejutkan dengan panda yang telah tiba di rumah dan memamerkan kumbang yang ditangkapnya. Namun kumbang tersebut berbahaya sehingga gorila segera membuangnya dari rumah mereka. Malam itu, gorila menghitung uang yang dia tabung untuk membelikan panda bola baru. Dia mencoba mengingat warna apa bola itu sebelum tertidur dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa panda akan baik-baik saja dengan warna apapun karena dia bodoh. Namun, gorila dibangunkan oleh ayah mereka yang mewakili masa Michiaga. Gorila dibawa pergi bersama Triceratops. Sang ayah menjelaskan bahwa mereka akan mengucapkan selamat tinggal pada panda. Gorila menanyakan, "Kenapa seperti itu?" Sang ayah menjawab, "Bukan karena apa-apa." Gorila kembali memastikan, "Sampai berapa lama?" Ayahnya menjawab, "Untuk selamanya." Sementara itu, panda mencari saudara-saudaranya sampai menangis. Gorila mulai panik dan menjelaskan bahwa panda tidak dapat bertahan hidup sendirian. Panda itu pelari yang lamban, dia tidak pandai bermain game ataupun sepak bola. Terkadang, panda bahkan masih mengompol. Panda payah dalam semua hal. Gorila tidak bisa tinggalkan dia sendirian saja. Sang ayah menjawab bahwa merekalah yang ditinggalkan oleh panda dan meminta mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. Triceratops mulai menangis, tapi gorila masih mengingat bola yang ingin ia belikan untuk panda. Semuanya juga tidak akan sama untuk mereka tanpa kehadiran panda. Pada akhirnya, gorila menangis dengan histeris. Kita bahkan diperlihatkan ikan paus yang mengeluarkan udara hangat dari paru-parunya melalui lubang sembur yang berada di atas kepalanya. Di dunia nyata, seluruh tubuh panda telah hancur, kecuali
kepalanya. Serangan Kashimo menghancurkan kedua inti saudara panda dan meninggalkan kepalanya dalam genangan darah serta isian mayat terkutuk. Kashimo memperhatikan bahwa dia tidak menerima poin apapun, membuatnya percaya bahwa lawannya masih hidup. Apalagi membaca ekspresi seekor panda itu susah. Kashimo lantas menempelkan kepala panda di atas tongkatnya dan meminta agar dia memberitahunya tentang keberadaan Sukuna. Namun panda keras kepala sampai akhir. Ia mengatakan bahwa mulut rahang panda itu sangatlah kuat. Kashimo pun bersiap untuk menghabisi panda untuk memastikan panda tidak akan pernah membukanya lagi selamanya. Tapi siapa sangka Hakari turun dari langit tepat di belakang Kashimo dengan sejumlah besar energi kutukan yang mengalir darinya hingga menghancurkan sebuah kontainer pengiriman saat dia mendarat di atasnya. Tiba tepat waktu untuk menyelamatkan rekannya, Hakari dengan bercanda bertanya, "Apakah panda sudah kurusan?" Panda pun sangat senang melihatnya. Begitupun Kashimo yang tertarik dengan kedatangan seorang petarung yang menggelegar ini. Nah, minasan, seseru apakah pertarungan Kashimo melawan Hakari? Kita lanjut ke video berikutnya ya. Dah.